Ini memang basicnya tugas untuk keluar itu pada dasarnya kan ada pada diri ayah. Karena ada tugas untuk mencari nafkah. Ya, Quran surah 4 ayat 34. Kita sekarang detil Qurannya dulu. Quran surah 4 ayat 34 paling kiri sebelah atas. Quran surah 4 ayat 34. Ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Para suami itu ditetapkan oleh Allah menjadi pemimpin di lingkungan keluarganya untuk berpartner dengan istrinya. Perhatikan logiknya. Karena aku telah berikan sifat-sifat dan karakter kepemimpinan pada diri suami itu. Dan yang kedua, ada tugas pokok yang diberikan kepada suami, yaitu untuk mencari nafkah bagi keluarganya. Nah, ini ada ayah, suami, perannya sebagai pemimpin. Nanti kita elaborasi pelan-pelan. Di sini pencari nafkah. Oke, nafkah itu apa? Itu dulu. Pernah dengar ada nafkah lahir, nafkah batin tuh nggak ada sebetulnya. Ya, karena nafkah itu pada dasarnya materi yang diberikan, wujudnya materi. Ya, jadi sifat batin tuh nggak bisa disebut dengan nafkah. Ya, nafkah itu teman-teman itu singkatan dari infak. Makanya ayatnya mengatakan anfaku, dari anfaqo yunfiqu, disingkat karena orang kita suka nyingkat, disingkatnya nafkah. Ya, iqomat itu dari aqoma yuqimu iqomat, cuman orang Indonesia suka nyingkat qomat. Bayang ya? Oke, asalnya infak. Kewajiban suami di sini, ayah itu punya kewajiban yang kedua, yaitu berinfak kepada keluarganya. Ini yang disebut infak wajib. Jadi yang wajib bukan hanya zakat. Kalau zakat itu harta yang dihasilkan dengan kadar tertentu, keluar kewajibannya dengan jumlah tertentu untuk keluar rumah, bukan di dalam rumah. Nanti infak dibagi kepada 3 bagian. Ada infak wajib, ada sunnah yang ditekankan, ada sunnah umum. Infak wajib adalah kewajiban dari suami yang harus diberikan kepada anggota keluarganya. Ini yang sering kita singkat dengan nafkah. Nanti yang sunnah ditekankan ada 5, termasuk ibu di dalamnya. Quran surah 2 ayat 215. Ibu nggak boleh dizakati, tapi diberikan infak. Nah, yang infak umum, yang di masjid, yang kita keluar, itu infak umum. Al-Baqarah 261. Saya balik ke sini dulu, saya agak cepat ya. Karena ini punya kewajiban mencari nafkah, yang kita sebut dengan nafkah. Apa bedanya nafkah dengan pekerjaan? Istri boleh kerja nggak? Halo? Yang bilang boleh angkat tangan. Ayo tanggung jawab. Oke. Istri boleh kerja ya? Baik. Apakah setiap pekerjaan itu disebut pencarian nafkah nggak? Bedanya apa? Bedanya apa? Oke. Letaknya bukan pada kewajiban. Ini satu hal yang sangat dalam sekali. Nafkah itu sesuatu yang ketika dikerjakan dan didapatkan hasilnya, maka Allah akan memberikan hasil yang cukup untuk kebutuhan satu anggota keluarganya. Tolong catat kalimat ini ya. Bukan keinginan ya. Kalau keinginan itu pasti nggak akan selalu cukup. Karena keinginan itu nafsu. Kalau kebutuhan pasti cukup. Jadi kalau ada pencarian materi yang diniatkan untuk mencari nafkah, hasil berapapun pasti Allah akan berikan rezekinya yang cukup untuk seluruh bagian anggota keluarganya. Ini yang disebut di Quran, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Ketika engkau cari, aku kirimkan, kata Allah, rizkimu dan rizki keluargamu. Itu poinnya. Kewajibannya ada pada siapa? Istri, suami di sini, laki-laki. Istri boleh bekerja sepanjang tidak menggugurkan kewajiban yang melekat khusus kepadanya di dalam rumahnya, tapi tidak disebut dengan nafkah. Ingat itu. Catatan pertama, sepanjang tidak menggugurkan kewajiban yang khusus melekat kepada istri. Ya, nanti kaitan dengan pertanyaan saya di awal ya. Mohon izin, ini secara teoritis mungkin kita agak banyak berpikir, jadi agak tenang sedikit. Ya, misal
Mohon maaf, kewajiban memberi ASI itu ada pada siapa? Ibu, ya kan? Kewajiban kalau mengandung, yang mengandung siapa? Perempuan. Jadi memberikan ASI, memberikan pendampingan dini letaknya pada perempuan. Karena itu ketika ada pendampingan yang khusus hanya untuk istri, maka yang didahulukan itu dulu. Jangan sampai istri ikut bekerja misalnya, tapi yang ini terabaikan. Dasarnya begini, Allah tanya gini, kalau suami kerja untuk cari nafkah, nafkah yang didapatkan untuk ke siapa? Untuk ke rumah kan? Oke, ini basic sekali Quran tanyanya. Terus istri ikutan kerja untuk dapat sesuatu, mau dibawa ke rumah kan? Anda mencari sesuatu keluar rumah untuk yang di rumah, tapi perhatian Anda keluar lebih besar dibandingkan yang di dalam. Kan masuk akal. Anda kerja untuk anak, Anda berangkat gelap, pulang gelap, tapi apa yang Anda kerjakan di luar, perhatian ke dalam itu lebih sedikit. Bahasa Quran itu gini sederhananya, kamu ini kerja keluar untuk ke dalam, untuk memberikan perhatian dan kasih sayang ke dalam. Kenapa justru perhatian kamu banyak mencari keluar, sementara yang engkau ingin berikan perhatian tidak diperhatikan? Ini problemnya. Nah karena itulah, karena kewajiban ayah ini banyak di luar, ya kan? Kemudian karena pencarian nafkahnya, ini yang menjadikan di dalam Al-Quran diberikan satu panutan yang singkat dan padat. Jangan sampai kesibukan engkau di luar untuk mencari nafkah melupakan tujuan utamamu untuk memberikan nafkah itu pada keluarga. Ini sebabnya di dalam Quran kebanyakan dialog itu berlangsung antara anak dengan ayah, karena dikhawatirkan anak kehilangan figur ayahnya. Gitu. Saya simpan dulu ya, yang ibu kerja tadi saya simpan dulu, saya balik ke awal dulu. Dan itu terjadi. Nah, riset menunjukkan, tadi saya ngobrol dengan Ustadz Benri, dan termasuk di luar, sebelum kesini saya bertemu dari utusan dari Amerika, dan kita berdialog. Nah, yang disebutkan oleh Al-Quran, ini yang terjadi sekarang. Sosok anak banyak kehilangan figur ayah, sehingga dia mencari perhatian dan pembuktian di luar. Jadi kalau ada anak melakukan tindakan yang tidak kita senangi, itu psikologi hadisnya mengatakan begini, jangan dimarahi dulu. Ya, boleh jadi mereka itu hanya mencari sesuatu yang selama ini hilang. Yang dilakukan istighfar dulu.